saksinya itu sangat penting sekali saya sampaikan, bahkan dialah yang tahu sebetulnya peristiwa yang terjadi di apartemen yang pertama. Jadi makanya gue sempat kesel di sini. Gue bukannya takut untuk naik sidik, gue selalu berani ngadepin apapun, gue berani. Jadi gue sempat kaget aja. Kita tidak akan mengizinkan anaknya bertemu dengan orang yang membuat dugaan, membuat kejahatan. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menanggapi kekesalan Rasman Arief Nasution yang sebelumnya sempat menyambangi Mabes Polri dan Polres Metro Jakarta Selatan. Rasman menuding penyidik tidak netral dalam mengusut perkara kasus Laura Mezani atau Loli. Kecurigaan Rasman muncul lantaran laporannya terhadap Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan, penanganannya seperti diperlakukan berbeda dengan laporan Nikita terhadap Fadel Bajide yang cepat dan terus-menerus dipublikasikan ke berbagai media. Sementara laporan yang dibuatnya entah sampai di mana perkembangannya. Dan berikut tanggapan Fahmi Bahmid terhadap tudingan Rasman yang menurutnya penuh dengan kebingungan. Jadi kepropam itu biasanya terkait dengan perilaku daripada oknum aparat kepolisian yang ada di seluruh Republik Indonesia. Jadi perilakunya yang dilaporkan. Nah, kalau perilakunya saya jadi bingung. Apa yang dilakukan oleh penyidik? Satu, penyidik memanggilnya dengan cara yang patut. Penyidik memanggil dengan tenggang waktu 3 hari yang patut. Bahkan kalau berbicara secara etika, sebetulnya ada hal-hal yang tidak beretika. Di saat mereka dipanggil, dia tidak menghormati lembaga kepolisian, joget-joget di sini. Itu yang sebetulnya yang harus dilaporkan, karena mereka tidak menghormati lembaga institusi kepolisian, joget-joget di institusi kepolisian. Ini tidak boleh. Ini tempat untuk mencari keadilan, bukan tempat untuk joget-joget. Jadi apapun yang dilakukan silakan, tapi lakukan sesuai dengan koridor hukum. Propam itu memeriksa atas perilaku daripada oknum kepolisian yang melakukan hal-hal yang menyimpang. Silakan, kejanggalannya di mana. Kalau bingung, yaitu menggunakan pasal kebingungan. Jadi kalau semakin hari semakin bingung, semakin kacau yang akan dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi dia mungkin bingung dengan perkara ini karena memang tidak ada satupun Anda tahu siapa saksi yang saya bawa. Anda pun tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya Nikita tahu. Dari A sampai Z saya beritahukan kepada Nikita. Bahkan hasil visum pun Nikita tahu. Saksinya bilang apapun Nikita tahu. Makanya Nikita itu yakin dengan perkara ini. Jadi semua yang saya lakukan, semuanya saya update kepada Nikita. Termasuk hari ini saya kemarin pun itu atas, saya telepon dia. Dan dia bilang, Bang bisanya hari besok, saya kesini. Jadi fokus aja kepada orang yang Anda bela. Ya. Jadi nggak perlu lagi ke sana kemari. Jadi kalau bingung, jangan mengajak semua masyarakat ikut dalam proses kebingungan. Nggak usah. Jadi kalau bingung dengan perkara ini, ya diikutin prosesnya. Bingung tiba-tiba ada apa? Saya ingatkan, visum itu ada 2. Saksi ada 16. Ada bukti tertulis, ada bukti chatting, ada HP yang juga disita. Nah, kalau urusan penyidik-penyidik, misalnya tiba-tiba merasa proses penyidikan ini tidak tepat, laporannya bukan di propam, tempatnya bukan di situ. Untuk membedakan itu saja tidak bisa, bagaimana bisa mencarikan keadilan? Untuk membedakan itu saja tidak bisa, bagaimana bisa mencarikan keadilan? Seperti itu, propam bukan tempat ngurusin proses penyidikan. Dan yang Anda harus tahu berdasarkan hukum, penyidik itu mempunyai hak yang tidak bisa diintervensi. Ya. Penyidik punya hak, dia yang mempelajari berkas perkara, dia yang tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak bisa diintervensi.
Dan dia tidak mungkin dong diperiksa hanya karena dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik yang diberikan amanah oleh undang-undang. Jadi tolong difahami. Hal yang menurut saya harus saya sampaikan sebagai sebuah upaya untuk netralitas, kesamaan pandangan di mata hukum, kesamaan penanganan, kesamaan statement. Apa itu? Saya ingin agar adik saya AKP Nurmadewi sebagai Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Mbok, janganlah tiap saat komunikasi yang dibahas dari sekian banyak kasus, memang ada yang beliau sampaikan, kasus-kasus lain maksud saya. Hampir setiap hari kalau ditanya media itu yang dibahas tetap bagaimana dengan progres laporan terhadap saudari Fadel Al-Fajar Bajide dari saudari NM. Saya ingin dengar juga dari adik saya Nurmadewi agar dia juga bicara bahwa hari ini di sini juga ada public figure namanya Rasman Nasution yang melaporkan saudari Nikita Mirzani. Dan hari ini sudah dimintai keterangan dari saya sebagai pelapor atau korban. Jadi tolong besok teman-teman media juga omongin. Tanyain. Bagaimana perkembangan kasus laporan Rasman terhadap saudari Nikita Mirzani? Ya nggak apa-apa, memang itu haknya ya. Seseorang jika memang merasa tidak nyaman, silahkan untuk melakukan hal-hal yang dipandang perlu atau dipandang memang wajar. Itu silahkan, nggak apa-apa. Jadi kepolisian itu menerima ya semua yang ada. Mungkin nanti ya itu tadi ada di Yanduan, namanya Yanduan ya, pelayanan pengaduan presisi. Silahkan nanti jika memang merasa tidak nyaman bersurat atau melaporkan ke Yanduan Presisi. Kedatangan Fahmi Bahmit ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin menegaskan kalau hari ini saksi baru dari Nikita akan menjalani pemeriksaan. Dalam keterangannya, Fahmi menyebut saksi yang dihadirkan hari ini merupakan saksi kunci yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Loli, terutama saat tinggal di apartemen. Kehadiran saksi baru bisa dikatakan menambah daftar panjang saksi yang sudah dihadirkan. Setidaknya 16 orang saksi sudah dimintai keterangan. Banyaknya saksi yang sudah diperiksa dari pihak Nikita membuat pihak Rasman geram, lantaran belum ada satu saksi pun dari pihak Fadel yang diketahui kapan akan menjalani pemeriksaan. Terlebih kliennya Fadel tidak percaya dengan pernyataan Loli sebagaimana yang disampaikan Nikita dan kuasa hukumnya. Oleh karenanya, ia meminta Loli dihadirkan ke publik dan berbicara terus terang tanpa ada yang disembunyikan. Saksinya itu sangat penting sekali, saya sampaikan. Bahkan dialah yang tahu sebetulnya peristiwa yang terjadi di apartemen yang pertama. Jadi saya cukup sampai di situ. Mohon maaf, saya harus lindungi saksinya karena saksinya juga tadi telepon saya, Bang sampaikan saya bisa hadirnya besok. Dan dia minta supaya nama dia di-secret, dirahasiakan karena untuk kepentingan dia sendiri. Dia juga meminta perlindungan, tapi bukan perlindungan ke LPSK, meminta supaya di close dia punya nama, jangan disampaikan. Ini bagian orang yang sangat penting dari peristiwa ini. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa ini yang hadir besok itu orang yang tahu kejadian di apartemen yang pertama. Peristiwa ini ada beberapa kejadian pada satu tempat di bulan Maret, di bulan April, ada lagi di bulan Mei, Juni, terus habis itu Juni, Juli. Itu semua saksinya berbeda-beda. Jadi kenapa saya katakan saksinya berbeda-beda? Memang saksinya hanya mengetahui pada batasan-batasan tersebut.
Nah, ada saksi yang hanya mengetahui pada batasan di bulan Maret dan April. Ada saksi yang mengetahui pada porsi Maret sampai terakhir. Ada juga yang hanya khusus pada bulan Juni dan Juli. Seperti itu kejadiannya. Kunci, semuanya saksi adalah saksi kunci dalam peristiwa ini. Kenapa saya katakan semua? Karena semua itu saksi yang mengetahui. Yang kedua, saksi yang mengetahui pada kejadian-kejadian tertentu. Jadi sehingga makanya di dalam peristiwa ini ada kejadian tertentu, saya katakan ada yang mengetahui di bulan Maret sampai seterusnya, sampai detik terakhir di bulan Juli. Tapi ada juga saksi yang khusus mengetahui di bulan Maret sampai April. Sampai April, Mei ya. Jadi, nah setelah itu ada lagi yang saksi yang mengetahui pada bulan Juni dan Juli. Nah itu saksi tersendiri dan satu sama lain hanya tidak semua saling mengetahui. Sementara yang akan datang satu, apakah nanti ada panggilan dari pihak penyidik kepada pihak-pihak lain, saya tidak tahu. Yang jelas ada hal yang terpenting bahwa ada hal-hal yang memang perlu untuk ditelusuri, keterlibatan pihak-pihak lain dalam peristiwa ini. Lebih dari cukup saksi. Bahkan ada saksi yang luar biasa sekali, ini kita tidak sanggup mendengarkan sehingga ini kita langsung keluar pada saat proses saya tidak perlu sebutkan. Karena itu betul-betul membuat Nikita terpukul dan kaget. Makanya jangan salahkan kalau Nikita itu marah, jangan salahkan tiba-tiba dia betul-betul secara maksimal ingin melindungi anaknya. Karena jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anaknya adalah meminta perlindungan kepada negara, mengajukan, membuat laporan polisi supaya semua diproses secara hukum. Jadi makanya gue sempat kesel di sini. Gue bukannya takut untuk naik sidik, gue selalu berani ngadepin apapun, gue berani. Jadi gue sempat kaget aja. Gue kaget bukan takut. Jadi jangan samain. Kaget, takut, kaget tuh beda. Jangan samain. Jadi di sini gue kaget karena naik sidik tapi nggak ada bukti yang kuat. Dari kasus yang dilaporkan oleh NM, ini dari penyidik sudah memeriksa 16 orang saksi. Ya, mulai dari NM, kemudian yang saksi-saksi yang sudah di dalam penyelidikan, kita minta saksi, ya, kemudian sekarang masuk penyidikan juga sudah kita minta BAP kembali, ya, berita acara pemeriksaan. Dari keterangan saksi, penyidik sudah memeriksa 16 orang. Ya, dari kemarin, ya, dari penyelidikan, kemudian dari tahap penyidikan sudah 16 orang yang dimintain keterangan. Beberapa hari sebelumnya, Rasman sempat menyambangi Mabes Polri dan meminta Propam Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus Loli karena pihaknya mencurigai adanya kejanggalan yang dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengembangkan laporan Nikita terhadap Fadel. Sementara Fadel sendiri juga menegaskan kalau sampai detik ini ia tidak percaya dengan kabar yang diungkapkan pihak Nikita tentang Loli. Timbul pertanyaan, mengapa sampai dengan saat ini Loli tidak dimunculkan untuk bicara mengenai apa yang sebenarnya terjadi? Ini urusan Fadel Bajideh yang kami melaporkan penyidik yang kami anggap kurang profesional dan sudah direspon dengan baik. Penanganan, ada pasal yang bertambah, kemudian saksi yang kami minta diperiksa belum diperiksa, tiba-tiba naik sidik, ahli juga begitu, banyak hal. Nanti kita lihat respon dari sini dan kami minta gelar perkara karena itu harus untuk memberi perterangan, membuat terangnya peristiwa hukum dan menghadirkan Loli. Jalan, tidak ada perubahan, maju terus dan kita hadapi, hanya saja kita menunggu untuk ada panggilan pemeriksaan dia setelah naik sidik, tetapi kita minta agar ahli, saksi yang meringankan, dari UK, kemudian gelar perkara, konfrontir, itu kita minta. Taati aja itu, kan itu SOP. Masa belum diperiksa apa-apa udah naik sidik? Ya tunggu anaknya keluar aja, si Lolinya keluar, masuk seperti itu. Jadi Fadel nggak percaya kalau Loli bicara seperti itu? Nggak percaya. Sampai kapanpun gue nggak percaya. Sekarang pakai logika aja. Kalau Loli dibilang korban, gue nggak bakal minta Loli untuk keluar. Dia di sini. Mendingan Loli gue umpetin aja. Gak apa-apa di PPA, gak apa-apa dia di dalam situ selamanya. Kalau gue punya salah, karena gue nggak punya salah, nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Loli, ya gue minta dia untuk keluar, untuk speak up. Nikita tidak akan mengizinkan anaknya bertemu dengan orang yang membuat kejahatan terhadap anaknya. Mustahil. Anda seorang ibu, Anda pasti akan melindungi anak Anda untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang membuat anak Anda itu menderita. Seperti itu. Itu Nikita Mirzani.
sikapnya tegas, proses ini berjalan, tidak ada kompromi Bang, tidak ada perdamaian, tidak mungkin saya akan melakukan perdamaian atau apa istilahnya yang mereka ingin lakukan, itu tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena saya tegaskan kembali, tidak ada yang bisa membuat anak saya kembali seperti semula. Semua saksi ini kita tahu. Kenapa saya langsung memberitahukan, Nik, saksi ini sudah diperiksa. Intisarinya saksinya menyatakan ada kejadian di sini, dia tahu seperti ini. Bahkan Nikita itu pernah bertemu dengan beberapa saksi. Karena pada saat itu pernah saya bawa saksinya ke rumahnya, saya kenalkan, Nik ini orang saksi yang tiba-tiba datang cari saya di Citos. Dan saya malam itu juga sekitar jam 8, jam 9 malam saya bawa ke rumah Niki. Niki baru pulang dari umroh, seingat saya. Kaget Nikita kok ada saksi yang mengetahui hal yang luar biasa sekali. Kaget Nikita, saya bilang, Nik saya sudah minta sama penyidik supaya dilakukan pemeriksaan. Ya, akhirnya kita sepakat pagi jam 9 saya datang besoknya. Dan mereka diperiksa semua. Niki tahu semua apa yang terjadi. Niki tahu juga visumnya. Jadi kalau Niki tiba-tiba menyatakan bahwa sekian persen itu karena dia tahu proses ini. Dia tahu saksi bilang apa. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, saksi itu mempunyai pengetahuan. Mohon maaf, mempunyai hal yang diketahui. Jadi dia mengetahui kejadian-kejadian yang berbeda-beda. Sampai hari ini kami belum melihat bahwa LM Loli dengan NM ibunya belum pernah duduk sama dan akur. Kalau sudah akur, tidak usah di safe house, bawa aja ke rumah. Dan kami ingin agar bid propam turun supaya kami dapat lihat apakah penyidik ini sudah benar dalam prosesnya, penyelidikannya dan penyidikannya atau tidak. Atau bagaimana posisi ketika LM ke Indonesia. Bagaimana kejadian di bulan Januari, kan yang dilaporkan Januari. Saya heran juga pengacaranya. Pengacaranya ngomong fokus ke Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi di dalam LP-nya Januari. Apa Anda tidak punya barang bukti? Sementara itu, pengacara kontroversi Rasman belakangan ini menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Rasman yang saat ini didapuk menjadi pengacara Fadel sebenarnya juga sedang dihadapkan dengan permasalahan hukum. Bahkan status Rasman sudah menjadi tersangka. Selain berseteru dengan Hotman Paris, Rasman juga berselisih tajam dengan Nikita Mirzani. Tidak tanggung-tanggung, Rasman bersama keluarga Fadel kompak melaporkan Nikita. Saat ditemui awak media, Rasman mengungkap jika dirinya tak gentar dengan nama besar Hotman. Bahkan dirinya siap mempermalukan seterunya di pengadilan. Sementara terkait perseteruannya dengan Nikita, Rasman malah berkeyakinan jika Nikita akan lebih dulu ditahan atas laporannya ketimbang kepastian kasus Loli yang masih bergulir hingga saat ini. Siap banget. Dari dulu, saya yang yakin dia sekarang masuk. Laporan saya ini, saya yakin dia masuk. Rasman si kura-kura ninja yang nggak punya batang leher, yang tenggorokannya nggak kelihatan, yang mirip kayak siluman, besok akan dipanggil Mabes Polri bagian cybercrime. Ya, jam 8.30 pagi. Dia akan dites kesehatan dan sidik jari. Biasanya yang udah kalau udah sidik jari plus tes kesehatan dan dikirim ke kejaksaan karena P21 akan masuk ke pengadilan, biasanya akan ditahan 95% fix. Jadi malam ini gue akan sholat tahajud guys, gue akan bangun jam 2 atau jam 2 lewat dikit untuk sholat tahajud, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasman si kura-kura ninja yang bau lambung, yang bau napasnya kayak sampah, yang suka preskon warawiri ngomong gak jelas, yang suka menyurati Kapolda, Kapolres, Propam dan lain-lain agar dipenjara. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ini ya Allah. Ada yang berdoa juga aku masuk penjara ya. Lolos karena Allah menolong saya dan dasar saya kuat untuk membela diri. Yang kedua, saya berusaha untuk lebih baik daripada mereka-mereka yang menganggap dirinya paling benar. Yang ketiga, pakai strategi. Ya, pakai strategi dan jangan banyak bacot. Bagi saya, menghadapi satu masalah itu udah masa lalu,
bagi hidup saya. Dan kalau sekarang dihadapkan, saya akan hadapi. Banyak orang yang bertanya, Rasman apa sih jimatnya? Jimat saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin di pengadilan pun nanti urusan Hotman saya akan bebas. Dan saya akan bebas. Dan yang terjadi satu-satu yang zalim ke saya dapat masalah. Dan hidup ini tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Oke? Berdasar dong, berdasar banget, Tidak ada yang tidak berdasar. Semuanya sangat berdasar dan dasar saya kuat untuk saya bisa dibantu gitu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Yang jelas, halo Rasman, kau jadi masih tersangka di kejaksaan Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negeri. Mudah-mudahan kasusnya segera limpah. Kau akan debat dengan saya. Dan kau Hotman, kita akan debat habis-habisan. Dan tim hukum saya. Ya Rasman, dari dulu saya begitu. 12 laporan polisi selesai, tinggal 1 doang. Gak masalah bagi saya, kan buktikan nanti bahwa itu tidak kena saya. Ya, bahwa iklim hakim yang akan kita buktikan buka-bukaan. Saya akan buka semua bagaimana dugaan chat mesum, hubungan antara mereka dan ini, antara Hotman dengan iklim hakim. Saya akan buka nanti semuanya di pengadilan. Seluruh wartawan kita undang untuk meliput live semuanya secara utuh. Oke? Oke Bang, berarti thank you. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Nah, dari dulu yakin, nggak yakin, dari dulu kan gitu. Bentar lagi dia yang ini, yang bakal nyusul. Hotman pun, kau tunggu bagianmu. Selesai urusan ini, ku kejar kau. Ya NM urusan dia sama saya. Gini ya, NM ini saya nggak ada masalah dengan dia. Lucu-lucu aja. Saya bantu Fadel, kok saya diserang-serang. Itu dulu. Terus saya dilaporin lagi. Terus live bahas Rasman. Ya fokus saja ke Fadel. Ujung-ujungnya kan melebar ini dia dengan saya kan. Ya, kalau saya siapa aja. Mereka belum tahu sejarah hidup saya. Aduh, saya ini dari bawah benar bro. Lapis bawah sampai saya syukur pada Allah. Dan Allah nambah kemuliaan, perlindungan, kekuatan bagi saya. Gak ada masalah bagi saya. Saya terkenal se-Indonesia bahkan mancanegara ini. Saya syukuri di luar pikiran saya. Karena itu bagi saya, Allah memberi kemuliaan kepada hambanya. Kapan saja dia bisa berikan, tapi kapan saja bisa dia tarik. Artinya kemuliaan itu harus kita jaga dan kita lakukan. Saya bukan manusia bersih, saya juga banyak dosa. Tapi berusaha lebih baik dari mereka yang suka menabur dosa untuk memfitnah orang lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.